Nama saya Aulia Asrofa Samia dengan NIM 44241305. Saya Naila Safina Tunaja dengan NIM 44241291. Saya Zaskia Febrianti, NIM saya 44241325. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Samudiha. Saya dari kelas 441F37 dan NIM saya adalah 44241318. Nah, pada hari ini teman-teman saya akan menjelaskan pengertian dari kalimat, yaitu adalah kumpulan kata yang setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Kalimat pun dapat terbentuk dari satu klausa maupun beberapa klausa. Dan pengertian kalimat menurut para ahli yaitu ada 4. Yang pertama yaitu teman-teman, 1. Dari Sulistiawati pada tahun 2015, yaitu adalah kalimat adalah bagian terkecil dari ujaran atau teks yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara kebahasaan. Dan yang kedua dari Keraf pada tahun 2004. Kalimat adalah rangkaian kata dapat berdiri sendiri dan memiliki makna lengkap yang di dalamnya terdapat struktur, objek, predikat, subjek, pelengkap, atau keterangan. Dan yang ketiga itu teman-teman adalah Krida Laksana pada tahun 1986, yaitu dia mengatakan bahwa kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran secara utuh, baik secara lisan maupun tertulis, yang terdiri dari satu atau lebih klausanya. Dan yang terakhir teman-teman, dari Goris Kraft pada tahun 1980, dia mengatakan adalah kalimat adalah satuan gramatikal yang dibatasi oleh jeda panjang yang diikuti oleh intonasi akhir dan memiliki makna penuh. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang ditulis dengan baik sesuai dengan kaidah yang berlaku, sehingga pesan, gagasan, atau informasinya lebih mudah dipahami oleh pembaca. Kaidah yang dimaksud diantaranya adalah mematuhi penggunaan tata bahasa yang benar, struktur kalimat yang jelas, penggunaan kata yang sesuai, serta memperhatikan koherensi kalimat. Pengertian kalimat efektif menurut para ahli. Yang pertama, menurut Wiono, kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, padat, jelas, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat. Yang kedua, menurut Prima Gustianti, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pembaca atau pendengar. Yang ketiga, menurut Rahayu, kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi syarat-syarat gramatikal, komunikatif, dan sintaksis. Dan yang terakhir, menurut Akhadia, Arsjad, dan Ridwan, kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas sehingga dengan mudah dipahami oleh orang lain secara tepat. Selanjutnya, ada persyaratan dalam kalimat efektif. Yang pertama, kelogisan, yaitu kalimat dapat dipahami apabila penulisan yang digunakan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Yang kedua, ketegasan, yaitu melakukan penonjolan terhadap ide pokok dari suatu kalimat. Yang ketiga, kehematan, yaitu hindari pengulangan subjek, hindari sinonim kata, perhatikan bentuk kata jamak. Yang keempat, ketepatan, memakai kata yang tepat, kata berpasangan, harus sesuai dan hindari peniadaan preposisi. Yang kelima, kecermatan, yaitu kalimat efektif hanya memiliki satu makna, tidak menyimpang ataupun mengambigu. Yang keenam, kepaduan, yaitu tidak perlu menyisipkan kata seperti daripada atau tentang antara predikat, kata kerja, dan objek penderita. Yang ketujuh, kesejajaran, yaitu kesejajaran terletak pada penggunaan imbuhan, sedangkan dalam hal struktur kesejajaran ada pada klausa-klausa yang mengisi kalimat majemuk. Kedelapan, kesepadanan, yaitu struktur kalimat efektif wajib memenuhi unsur gramatikal yaitu unsur SPOK, minimal subjek S dan predikat P. Selanjutnya, tujuan penggunaan kalimat efektif. Yang pertama, meningkatkan kejelasan informasi. Yang kedua, meningkatkan keterbacaan suatu tulisan. Yang ketiga, mengurangi risiko kesalahpahaman. Yang keempat, menyampaikan pesan secara efektif. Yang kelima, memastikan penulisan diterima dan dipahami dengan mudah oleh pembaca. Kepaduan dalam kalimat efektif. Kepaduan dalam kalimat efektif mengacu pada keterpaduan atau kelancaran hubungan antara kata, frasa, dan klausa dalam kalimat.
sehingga kalimat tersebut mudah dipahami dan tidak terpecah-pecah. Kepaduan dicapai melalui pemilihan kata yang tepat, struktur kalimat yang logis, dan penggunaan kata hubungan yang sesuai. Dalam kalimat efektif, setiap bagian harus saling berhubungan untuk menghasilkan makna yang utuh dan tidak menimbulkan kebingungan. 3. Ciri-ciri kalimat tidak padu. 1. Kalimat padu tidak bertele-tele dan hindari penggunaan kalimat yang panjang dan bertele-tele. 2. Kalimat yang padu menggunakan pola aspek plus agen plus verbal secara tertib dalam kalimat-kalimat yang berpredikat persona. 3. Kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata antara predikat, kata kerja, transiti, dan objek penderita. Contoh kalimat efektif yang memiliki kepaduan adalah Andi membicarakan pengalaman liburnya. Sementara itu, contoh kalimat yang tidak efektif dan tidak padu adalah Andi membicarakan tentang